Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ala ridwani wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah dan akhwat azakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di malam hari ini, di malam Senin, kembali kita bisa bertemu kembali di musalla ini untuk melanjutkan pengajian fikih kita, pengajian fikih Al-Wajiz, yang mana pengajian fikih yang berbicara tentang hal-hal berkenaan dengan toharo, rukun salat, puasa, zakat, haji, berkenaan dengan kurban, berkenaan dengan hukum-hukum fikih yang lainnya. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu kita di Masjid Darussalam, maka beberapa permintaan ikhwah bahwa bagusnya kita kembalikan saja ke masjid atau mushola Al-Kautsar ini, karena mengingat banyak orang tua kita yang agak kesulitan untuk ke sana. Padahal kita tahu pelajaran fikih juga ini perkara yang penting, bahwasanya apabila syahadat kita tidak benar tanpa dengan mempelajari tauhidullah, mempelajari tauhid, mempelajari kesyirikan, maka kesempurnaan agama kita ini tidak bisa juga sempurna tanpa dengan mempelajari fikih. Bagaimana fikih salat yang baik dan benar, bagaimana fikih-fikih dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan kita sudah tahu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Hadis riwayat Muslim, bahwa siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yufaqihu fid din, dia akan diberikan pemahaman dalam urusan agamanya. Para ikhwah azakumullah jami'an, ini sudah bulan Zulqa'dah, bulan yang mulia, bulan haram, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, demikian nanti juga dengan bulan Rajab nantinya. 4 bulan yang mulia yang Allah muliakan di dalam bulan-bulan yang ada, waktu-waktu yang ada. Tentunya kita tahu bahwasanya perbincangan kita di bulan-bulan Zulqa'dah ini tidak lepas dari setelah ibadah yang wajib, salat, tauhidullah, mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, dan ibadah salat yang kita senantiasa berusaha untuk mengamalkannya dan menjaganya. Maka yang banyak dibicarakan tentang masalah haji, bahwa alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang orang tua kita yang saat ini sudah bersiap-siap. Mereka sudah melakukan persiapan untuk bisa melaksanakan ibadah haji yang sudah ada namanya terdaftar. Alhamdulillah, semoga di tahun ini mereka bisa berangkat, dan insya Allah kita yang belum berangkat, semoga dimudahkan rezekinya untuk bisa melakukan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tiada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada, yang penting kita bercita-cita yang baik. Yang penting ada cita-cita dalam hati diri kita untuk melaksanakan. Maka ditanya, ada nggak niatmu untuk naik haji, Ustadz? Kayaknya kalau lihat penghasilan saya susah ini, Ustadz. Kita katakan, bagaimana antum bercita-cita saja tidak mau, bermimpi saja tidak mau. Mana tekadmu? Mana azam? Mana kekuatan diri, kekuatan hati? Maka berdoalah, niatkan sesuatu yang baik. Insya Allah, jika memang Allah tidak mudah, dengan sebab itu Allah memudahkan. Dan jika memang tidak dilaksanakan, minimal kita sudah berniat untuk melaksanakan kebaikan tersebut.
Dan juga kita tahu bahwasanya ibadah kurban. Nah, kita juga sudah bercerita, alhamdulillah di Tarakan ini kita lihat tadi, saya dari arah Darussalam tadi ke sini, dari menghadiri ada teman keluarga yang pindah rumah baru di belakang di Darussalam, perumahan Darussalam. Wah, saya lihat sapi itu di Pasir Putih sudah berjejer, luar biasa sapinya. Maka itu yang menjadi pembicaraan saat ini di masjid-masjid, sudah berbicara tentang berapa sapi dan lain sebagainya, berapa kambing dan lain sebagainya. Kenapa demikian ramainya, kenapa demikian antusiasnya kaum muslimin untuk berusaha minimal ketika dia juga tidak berkorban, dia ada di dalamnya, berusaha untuk bagaimana meramaikan atau mengagungkan syiar-syiar Allah berupa haji atau syiar-syiar Allah berupa kurban ini. Nah, kaum muslimin dan Allah Subhanahu wa taala, sedikit mukaddimah panjang sebelum kita masuk dalam kitab Al-Wajiz kita yang berbicara tentang masalah wudu. Nanti keutamaan wudu dan tata cara wudu. Saya ingin kembali mengulangi tentang keutamaan berkurban. Kurban adalah ibadah yang sangat agung dan memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Materi ini saya tadi sampaikan di Masjid At-Taqwa Aspol tadi subuh. Saya sampaikan materi ini, tapi saya sampaikan kembali kepada para jamaah semua agar manfaatnya bisa lebih meluas tentang materi ini. Kenapa tentang keutamaan kurban? Kenapa kaum muslimin begitu antusias untuk melaksanakan ibadah kurban ini? Dan apa motivasi yang harus kita miliki sehingga ada niat, ada usaha untuk bisa berkurban? Kita tahu kaum muslimin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang haji di dalam surah Al-Hajj ayat 26 sampai ayat 39, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkara-perkara ibadah haji. Nanti bisa dibaca di sana keterangan panjangnya tentang haji ini di dalam surah Al-Hajj. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ibadah kurban ini adalah ibadah yang juga berlaku atau diberikan kepada umat-umat terdahulu. Maksudnya umat-umat terdahulu juga disyariatkan ibadah kurban ini. Sebagaimana ibadah puasa juga yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu, bahwasanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ibadah puasa juga diwajibkan dari umat-umat sebelum kalian, sama juga ibadah kurban ini. Ibadah kurban ini juga yaitu memotong hewan sembelihan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ini juga berlaku bagi umat-umat terdahulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Bahwa setiap umat itu kami jadikan, kami syariatkan kepada mereka mansakan, yaitu kurban, menyembelih. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka menyebut nama Allah atas segala apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka min bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Fa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang wahid, Tuhan yang satu. Falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Dan berserah dirilah hanya kepada Allah dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhbitin, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa ibadah kurban ini juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Dan ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya yang disebutkan dalam tadi saya salah sebut ya, tadi Al-Maidah ayat 27 itu bukan ayat ini, maksudnya yang tadi saya bacakan adalah surah Al-Hajj ayat 34. Tapi yang saya masuk sekarang bahwa
dalam ayat lain, dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah menyebutkan tentang dua anak Nabi Adam alaihissalam. Watslu alaihim naba'a ibnai Adama. Berikanlah kabar gembira tentang ibnai, dua anak laki-laki Adam alaihissalam bilhaq, dengan benar. Idh qarraba kurbanan, ketika mereka mendekatkan kurban, ketika mereka melakukan kurban, fatukubbila min ahadihima, salah satunya diterima, walam yataqabbal minal akhari, tapi yang satu tidak diterima. Nanti kalau kita baca tafsirnya bahwa salah satunya berkurban dengan hewan yang terbaik yang dia miliki, sedangkan yang satu berkurban dengan hasil pertanian yang jelek yang dia miliki. Maka dari sini kita sudah tahu bahwa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada ibadah kurban. Jadi syariat kurban ini adalah syariat yang dari awal, bahkan sejak zaman Nabi kita Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya sudah berkurban. Demikian juga orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ada ibadah kurbannya. Dan tentunya yang ma'ruf bagi kita, yang jelas bagi kita, apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa bagaimana pensyariatan kurban bagi kita ini, bagi umat Islam. Ya, kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana cerita yang sangat luar biasa dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya, ketika disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah hambamu ini anak yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami berikan dia kabar gembira dengan anak yang halim. Maka kami berikan dia anak yang sangat sabar. Kemudian falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku aku mengorbankan dirimu, menyembelih dirimu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fanzur madza tara, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, jika benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya siap untuk mengorbankan diriku untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya akan menjadi orang sabar wahai bapakku. Walaupun nyawa taruhannya, walaupun nanti yang akan menyembelih diriku adalah engkau, bapak yang saya hormati, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala saya siap. Saya akan menjadi orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mulai dia dengan penuh dengan perasaan, dan kita tahu dalam riwayat lain ketika beliau membawa anaknya menjauh, itu datang setan untuk mencegah. Wahai Ibrahim, ini anakmu, bagaimana engkau membenarkan mimpi itu? Tapi Nabi Ibrahim akhirnya mengambil batu melempar jin yang kelihatan. Maju lagi cari tempat, datang lagi untuk menggoda Ibrahim. Wahai Ibrahim, ini anakmu satu-satunya. Kamu sudah tua, susah nanti untuk punya anak. Kalau anakmu 10 mungkin hilang satu tidak apa-apa. Ini anak satu-satunya. Anak yang nanti besar baru engkau. Ini anakmu anak yang baik. Kalau mungkin anak nakal, anak yang tidak ini, mungkin orang hilang tidak apa-apa. Wahai Ibrahim, yang akan relakah kamu memotong atau menyembelih anakmu sendiri? Kalau ada seorang meninggal, mungkin karena terbunuh atau yang lainnya, itu mungkin agak ringan. Tapi bagaimana jika seorang yang sangat mengasihi anaknya menyembelih sendiri anaknya? Tentunya perkara yang sangat dalam, sangat suatu yang ujian yang sangat berat baginya. Tapi apa katanya? Watallahu lil jabin. Dia ikatkan, dia sudah letakkan di ininya. Maka dalam riwayat lain disebutkan anaknya mengatakan, wahai bapakku, tajamkanlah pisaunya. Wahai bapakku, ya, jauhkan bajuku ini agar ibuku tidak ini dengan darah yang ada juga. Kemudian Nabi Ibrahim bahwa
saking ininya beliau memalingkan, dalam riwayat hadis beliau memalingkan kepalanya agar tidak melihat, agar tidak surut niatnya ketika menyembelih anaknya untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami menyeru, qad sadaqtal ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami menguji orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini adalah ujian yang nyata, ujian keimanan, ujian kecintaan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami ganti dengan dzibhin adzim, sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, maka kami jadikan ialah syiar bagi orang-orang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, salam keselamatan bagi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikian kami memberikan balasan orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang beriman kepada kami. Nah, jadi ini juga syariat bahwa umat-umat terdahulu juga melaksanakan kurban. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada tambahan yang disebutkan oleh Al-Ustadz yang kita dengar dalam ceramah-ceramahnya. Ini juga merupakan syiar-syiar orang-orang selain Islam. Bahkan syiar-syiar pelaku-pelaku kesyirikan juga kadang dengan kurban ini. Kalau kita lihat bagaimana pelaku-pelaku kesyirikan atau orang-orang dahulu, bagaimana tumbalnya juga dengan kurban. Ada yang kurban dengan manusia. Orang-orang terdahulu, karena dia percaya ada kekuatan-kekuatan gaib, maka dia kurbannya dengan manusia. Apakah dengan anak-anak, apakah dengan darah manusia, dan lain sebagainya. Tentunya dalam Islam ini tidak boleh, sudah dilarang. Kemudian ada juga yang kurbannya dengan ayam. Ya, banyak orang berkurban dengan ayam, berkurban dengan kambing, atau berkurban dengan kepala kerbau. Katanya kalau ada proyek, katanya ada proyek ya, kepala kerbaunya dipotong, dagingnya dibagi-bagi, putu kepalanya untuk kurban. Ada orang juga menyembelih untuk jin, maka berkurban untuk jin. Ada juga orang berkurban dengan kambing. Jadi tentang kurban ini juga bukan hanya dipakai sebagai syiar bagi umat Islam untuk mentauhidkan Allah, untuk mengagungkan Allah, tapi kurban ini juga dipakai, diakui oleh orang-orang pelaku kesyirikan untuk mendekatkan dirinya, untuk meminta perlindungan itu dengan berkurban dengan hewan, berkurban dengan darah. Bahkan orang pelaku santet atau pelaku pelet-pelet itu kadang kurban juga dengan ini, dengan ayam ini. Ya, kurban dengan ayam, minimal lali ayam. Tahu jengger ayam di atas ini? Ya, kadang ada ilmu santet itu, ilmu pelet yang kita pelajari daerah Bugis dulu. Itu nanti hari Jumat diambil. Jadi ada ayam ini harus dahulu diambil dulu, dimasukkan di minyak-minyak. Nah, nantilah itu minyak-minyak yang dipakai untuk dioleskan di ininya kulitnya perempuan. Nah, itu namanya pelet. Ya, memang ada ilmu pelet seperti itu. Tapi kan tidak selamanya orang kena, karena orang kalau perempuan yang tiap hari membaca ayat kursi, tiap membaca 3 kul, ya kan tidak mungkin kena. Apalagi perempuan yang pakai jilbab besar, mau sentuh kulitnya yang mana? Padahal ya dia pakai jilbab besar seperti itu. Tapi ada, intinya kita tahu ada sejenis ilmu begitu untuk mengorbankan hewan untuk mengagungkan sesuatu atau untuk mendapatkan manfaat. Ala kulli hal. Karena itu kata para ulama kita, inilah rahasianya. Kenapa ayat tentang kurban itu ditutup dengan ayat tentang tauhid. Tadi kita bacakan dalam surah Al-Hajj ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil anam. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, fa ilahukum ilahun wahidun. Maka ilah, sesembahan kalian adalah ilahun wahidun, sesembahan yang wahid.
sembahan yang satu. Falahu aslimu, dan hanya kepadanya lah aslimu, kalian berserah diri. Wa basyiril muhbitin. Ini kabar. Allah mengetahui. Allah memberikan kabar kepada kita bahwa sembahan-sembahan ini ada orang di sana yang menjadikan kurban untuk mendekatkan dirinya kepada jin, kepada berhala-berhala untuk mendatangkan manfaat. Tapi wahai kamu orang muslim, wahai orang-orang Islam, maka jadikanlah Tuhan kamu hanya Tuhan yang satu. Maka kurban kalian hanya tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tentang keutamaan kurban yang pertama. Bahwasanya kurban juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Kemudian keutamaan kurban yang sangat agung yang berikutnya, disebutkan kurban itu adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Al-Kautsar adalah sungai di surga. Walaupun ada ini ayat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau apabila diartikan secara umum bahwa ayat juga untuk umatnya, bahwa kalian telah diberikan nikmat yang banyak. Lihatlah nikmat yang ada pada diri kalian. Jika kalian ingin merasakan nikmat yang ada pada diri kalian, lihatlah ke bawah. Alhamdulillah, kadang kita merasa, ya Allah, uang di tabungan ini tinggal 10 juta. Aduh, tinggal sedikit ini, harus lebih dari 10 juta biar aman. Kadang kita ada merasa begitu. Padahal kadang kita melihat kasihan itu, saya katakan, melihat orang-orang bekerja. Saya kadang, ini berhubungan dengan pekerja selama ini, orang-orang tukang-tukang kadang juga. Dia bisa kerja hari ini dapat 150.000, itu sudah cukup baginya. Besok, mudah-mudahan besok tidak hujan biar kita bisa turun, kita bisa dapat lagi 150.000. Dia senang, dia sudah merasa cukup baginya. Alhamdulillah cukuplah Pak Ustadz bisa kerja hari ini, ada bisa dimakan. Mereka sudah merasa senang, tertawa-tawa, alhamdulillah. Kita ini kadang sudah tabungan sudah banyak juga, semuanya banyak juga tabungan itu. Ada aset, mereka kadang tidak ada aset, hanya kontrak kasihan. Kita ada tabungan, ada apa. Tapi kadang kita merasa ini. Kita ada bulan-bulan, mereka kasihan. Kadang tidak ada bulan-bulan. Kalau tidak turun kerja tidak dapat. Tidak turun kerja tidak dapat. Sudah turun kerja baru hujan tidak dapat juga. Kalau kita ini banyak, alhamdulillah. Yang penting masuk saja, insya Allah ada yang ditunggu. Seperti itu. Jadi banyak orang-orang seperti itu. Maka jika mau melihat nikmat Allah kepada kita dalam masalah dunia, lihat ke bawah. Alhamdulillah. Kita ini masih banyak yang bisa makan coto. Nah, banyak yang sudah tidak bisa makan. Padahal orang kaya, orang mampu tidak bisa lagi makan. Kita banyak bisa, banyak kebaikan yang kita bisa lakukan, ada yang tidak. Jadi ini cara untuk melihat nikmat Allah kepada diri kita. Kadang ada teman tadi bercerita, saya ketemu Pak Ustadz, kayaknya dalam kehidupan ini susah Ustadz. Saya merasa kesulitan di dalam hidup. Tidak lapang hidup ini Ustadz. Saya katakan, ya antum karena saya bukan ini, tapi boleh jadi antum ini banyak meninggalkan majelis taklim. Antum saya lihat ini sudah 4 tahun tidak pernah hadir di majelis taklim. Bilang, iya Pak Ustadz. Iya itulah. Antum ketika masih bujang dulu rajin pengajian. Bahkan sering disuruh jadi imam. Karena antum sudah hafal 3 juz. Tapi ya Ustadz, sejak saya nikah, kayaknya saya butuh kerja terus uang. Saya pokoknya mau dapat uang. Tapi susah juga Pak Ustadz. Iya. Karena kamu tidak menempuh jalannya. Kamu meninggalkan majelis ilmu yang mana membuat kebahagiaan ada di dalamnya. Kebahagiaan itu ada di majelis taklim itu. Kebahagiaan ada di sini. Gunakanlah waktu maghrib sampai isya untuk belajar. Itu tidak menghalangi pekerjaanmu yang lain. Kalau saya tidak turun saat maghrib isya, boleh jadi saya tidak dapat apa Ustaz dan lain sebagainya. Hendak gunakanlah. Insya Allah di waktu yang lain Allah akan memberikan rezeki kepada kalian. Ya, kadang penyebab daripada gelapnya sesuatu itu karena jarangnya seorang juga untuk
turun mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dia mencukupkan ilmunya yang dahulu. Dia tidak mau mengulangi dan menambah. Sehingga jauh dari teman-teman, jauh dari pergaulan-pergaulan. Ya, dan memang sering kita katakan, teman-teman ini kadang kita lihat keistiqomahannya itu dari sering pengajian. Kalau sudah jarang pengajian, rata-rata saya ketemu teman-teman yang dulu ya, yang 4-5 tahun dulu rajin pengajian. Tadi saya ada ketemu, dan tadi saya sempat suruh dia datang pengajiannya. Ternyata mudahan Allah memudahkan dia untuk datang. Itu yang dia ini kan. Sudah jarang sudah merojaah, jarang sudah pengajian. Ternyata di rumah juga susah juga untuk mendengarkan ceramah ustadz. Ya kita maunya kalau memang di rumah, dengarkanlah ceramah-ceramah ustadz besar kita. Tapi ternyata juga tidak. Maka kita katakan, ya kembalilah kepada pengajian-pengajian. Kalau tidak bisa tiap malam, pilihlah 1 kali 1 pekan. Minimal harus datang untuk pengajian. Nah, kita kembali. Kenapa ibadah kurban itu adalah sesuatu yang sangat agung? Karena dia merupakan salah satu bukti syukur. Bukti rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan engkau nikmat yang banyak. Maka karena nikmat yang banyak tersebut, fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah hanya untuk Tuhanmu dan menyembelihlah, berkurbanlah hanya untuk Tuhanmu. Sebenarnya fasolli li rabbika wanhar li rabbika. Begitu ayatnya di situ. Tapi ditiadakan, dihilangkanlah karena sudah ada sebelumnya. Maka ini sebagai bukti syukur. Dan ini juga menunjukkan bagaimana agungnya ibadah kurban. 1, ibadah kurban digandengkan dengan sholat. Sholat digandengkan dengan ibadah kurban. Dan juga sholat merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholati, dikatakan kul, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian aku diperintahkan dan aku adalah pertama yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menunjukkan agungnya perkara kurban ini, bahwa dalam menyembelih kurban termasuk juga bersedekah di dalamnya. Bahwa ketika Anda menyembelih kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurban tersebut, maka Anda termasuk bersedekah. Karena kita tahu bahwa tentang masalah kurban ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hal itu, bahwa disebutkan di dalam hal lain bahwa kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah. Beliau menyebutkan tentang masalah kurban ini, beliau memerintahkan bahwa makanlah. Kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah, berikanlah kepada orang lain dan simpanlah. Jadi beliau memerintahkan untuk dimakan, kemudian disedekahkan kepada yang lainnya. Dan ini juga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu minha wa at'imul al-ba'isa al-fakir, bahwa makanlah dari kurbanmu itu, wa at'imu, dan berikanlah makan, makanlah sebagian darinya dan berikanlah untuk dimakan orang yang sengsara dan orang yang fakir. Jadi ini diperintahkan untuk diberikan kepada orang-orang tersebut.
Kemudian dalam ayat lain ini untuk diberikan kepada orang-orang, dalam ayat ini untuk orang-orang yang sengsara dan fakir. Tapi ada juga ayat lain yang menyebutkan fakulu di ayat Al-Hajj yang ayat 36, apabila di ayat yang ke-28 itu diberikan kepada orang miskin dan fakir, tapi di ayat surah Al-Hajj ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakulu minha wa at'imu al-qani al-muhtar. Makanlah sebagiannya dan berikanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta. Maka dari sini bahwa pembagian hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang kaya yang tidak minta-minta. Boleh juga diberikan yang kepada minta-minta, apalagi yang datang. Tolong saya butuh, adakah lebihnya? Mungkin sudah selesai dibagi, baru dikasihan dia datang. Pasti dia butuh, ya kasih aja. Maka panitia itu kalau bisa ada namanya di safety-nya. Ada nama, kalau dalam istilah beberapa kepala sekolah saya dulu itu dana talang besi. Tahu istilah dana talang besi, Pak? Kita tahu di profil itu ada 2 itu lubangnya, Pak, ya. Ada tuh lubang atas, ada lubang bawah. Itu ada istilahnya dana talang besi. Jadi itu memang nanti dipakai ketika memang sudah sangat mendesak. Di atas dibuka masih keluar. Kalau memang sudah habis, baru yang di bawah itu yang dibuka. Jadi ada safety-nya sehingga ketika datang sudah habis, datang orang minta-minta, Pak, masih ada kekasihan. Nah, ini orang susah memang. Maka apa, kita yang banyak, aduh, kita sudah banyak, sudah ada 6 ini misalnya, sudah 6 kantong. Apalah salahnya, kita kan lagi berkurban. Bu, sini ini Bu 1. Jangan juga, saya mau simpan, mau 1 bulan ke depan saya mau makan. Sudahlah, kadang ada orang itu juga simpan di kulkasnya, freezernya 1 tahun tidak dibuka. Iya, kadang juga. Tidak usah lah, Pak. Mungkin ada, atau sudah 6 bulan baru dilihat. Sudah agak kurang bagus. Maka kalau memang ini, kasihlah orang-orang. Itu, mana? Bapak tersenyum, mungkin pengalaman juga. Mungkin saya juga pengalaman, Pak. Simpan. Ya Allah, coba boleh dikasih dulu orang yang datang minta-minta itu kasihan. Sudahlah. Itu adalah bulan kurban, itu bulan sedekah. Sedekah ya, ikhwah. Bagi itu. Kalau memang makan, mau panggil teman, tapi kalau sudah bagilah. Itu ada kebahagiaan. Ketika kita berbagi itu ada kebahagiaan dalam diri kita. Tapi itu harus diusahakan memang. Memang kayaknya ini kalau mau berbagi itu harus dipaksa-paksa juga sedikit. Kadang kita melihat begini, ini aja, yang 2.000 aja. Kadang kan kita merasa ya, harus begitu. Kadang kita ya seperti itulah, dipaksa. Maka bulan Ramadan, bulan sedekah ini, bulan kurban, bulan sedekah, maka itulah merupakan keutamaan darinya. Keutamaan dari kurban ini, bersedekah. Maka orang yang memiliki, ayo kita berusaha untuk bersedekah dengan kurban tersebut. Yang keempat, dengan keutamaan kurban itu, kenapa kurban ini adalah ibadah yang agung? Karena menyembeli kurban itu termasuk ketakwaan. Tanda-tanda ketakwaannya adalah dengan berkurban. Walaupun dengan tanda-tanda sholat yang lain, itu merupakan tanda-tanda ketakwaan. Orang yang sudah sholat, insya Allah dia orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi ada tanda-tanda lain yang Allah sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Bahwa daging-daging kurbanmu itu, dan ini juga masih ayat ini berkenaan dengan kurban, masih disebutkan di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi
menyembelih itu adalah salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menunjukkan tentang agungnya berkurban. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun bahwa kita tahu hadis ini ada sedikit perselisihan di dalamnya, ada yang menghasankan hadis riwayat Ibnu Majah, ada yang menghasankan hadis ini, ada juga yang mendhaifkan bahwasanya man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat sholat musalla kami, maksudnya musalla untuk tempat sholat melaksanakan Idul Adha. Kenapa di sini musalla? Karena kita tahu kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW ketika melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau di musalla, artinya di lapangan tempat sholat. Beliau keluar dari Masjid Nabawi, padahal kita tahu sholat di Masjid Nabawi adalah 1000 kali lebih utama dibanding sholat yang lainnya. Tapi beliau meninggalkan masjid ke lapangan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena kita tahu ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu perempuan-perempuan yang dipingit, perempuan-perempuan yang juga lagi datang halangan, itu disuruh datang untuk menyaksikan. Jadi butuh tempat yang luas, butuh tempat yang sangat luas untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, ini juga menunjukkan tentang keutamaan kurban itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan tentang agungnya perkara kurban tadi ini. Kita simpulkan dari tentang masalah kurban ini, keutamaan berkurban sangat agung. Kenapa? Yang pertama, bahwa ibadah ini berlaku bagi umat-umat yang terdahulu. Dalam surah Al-Hajj ayat 34. Kemudian, dan ini juga ditunjukkan di dalam surah Al-Maidah ayat 27, bahwa anak-anak Nabi Adam alaihissalam juga berkurban. Demikian juga tentang cerita dalam surah As-Saffat 99 tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga berkurban, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang mau dikurbankan adalah anak beliau, tapi yang sangat ajaib juga bahwa anaknya bukannya malah melawan ketika mau dikurbankan. Saya mau dikurbankan berarti mau dibunuh begitu. Tapi dia tetap, ya abati, jika ini perintah Allah maka saya bersabar. Maka kita alhamdulillah yang diminta hanya waktu kita. Ayo waktumu maghrib isya, ayo pengajian. Belum juga nyawa kita yang diminta. Ayo. Belum juga darah kita yang diminta. Hanya waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya mungkin berapa wahai kaum muslimin yang punya kemampuan, ayo berkurban. Ya Ustaz, kalau ada kemampuan berkurban. Tadi ada yang tanya, bagaimana Ustaz jika tidak ada uang tapi kita mau berkurban, bisa nggak pinjam? Atau ada hutang? Kita katakan ya, kalau memang hutangnya sudah hutang yang segera mau dibayar, bayar hutang dulu baru berkurban. Tapi kalau memang hutangnya adalah hutang yang dikatakan sebagaimana ada beberapa kasus, misalnya orang-orang petambak misalnya, nanti kan bayarnya lewat udang Pak ya. Nah, maka itu boleh dia dengan kesepakatan ya dia berkurban dulu. Bagaimana Ustaz tidak punya uang tapi nanti cairnya bulan depan Ustaz, ada cair 10 juta. Tapi bulan depan, padahal kurban ini hanya 4 hari. Kalau tunggu bulan depan tidak kurban Ustaz tahun depan. Boleh nggak minjam? Nah, boleh aja, karena dengan alasan bahwa nanti ada aja yang siap untuk cair. Boleh, tapi bukan wajib ya. Yang wajib itu kalau bukan yang wajib, maksudnya yang utama itu memang sudah ada uang di diri kita, ada kelebihan. Kita juga sudah lihat anak sekolah, aman juga anak sekolah ini. Anak-anak apalagi anak-anak mau masuk sekolah ini dia bulan-bulan 7 ini luar biasa. Ini anak-anak mau sekolah apalagi yang baru masuk sekolah minimal 5 juta, itu pun paling murah sudah. Ya, makanya kita di itu minimal itu. Tapi kalau memang tidak ya sudah 3 juta juga sudah bisa masuk. Kalau belum, masuk saja. Tidak ada istilah tidak sekolah. Anak-anak kita tidak ada istilah tidak sekolah, masuk sekolah insya Allah.
hubungi bendahara. Insya Allah dimudahkan urusannya. Baik. Kemudian para wazakumullah jami'an, berikutnya tadi bahwa salah satu bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seorang melaksanakan ibadah kurban. Kemudian yang ketiga, dalam menyembelih termasuk ada sedekah di dalamnya. Kemudian yang keempat, menyembelih termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbesar menyembelih adalah ada unsur tauhidullah, mengagungkan Allah dengan menyembelih hewan ternak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih sapi. Ini keutamaan yang besar yang Allah berikan bentuk penyembelihannya. Ini bahwa menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Binatang itu ciptaan Allah, tidak boleh disembah. Yang hanya disembah Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan hal itu untuk kemakmuran, untuk kebaikan manusia. Manusia butuh daging. Ada orang vegetarian, tidak mau makan daging. Tidak. Dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu itu, seorang itu dalam usia-usia tertentu, dia butuh darah daging untuk kebutuhan daripada protein atau kebutuhan kesehatan dalam dirinya. Nanti mungkin ada ceramah Dr. Zakir Naik yang sangat baik. Ketika beliau ditanya tentang itu, kenapa umat Islam ini kok malah memotong hewan, membunuh binatang, bukankah membunuh binatang itu perkara yang tidak baik dan lain sebagainya. Tapi beliau menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Bisa dilihat nanti di dalam jawaban beliau. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah motivasi bagi kita semua untuk bisa berkorban. Mudah-mudahan orang-orang yang dimiliki rezeki siap-siap untuk melaksanakan, memiliki persiapan-persiapan agar bisa melaksanakan kurban di tahun ini, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.